Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Tuhan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan baik-baik aja. Ini Om Hige di sini, I'm back. Terima kasih juga yang telah mendoakan, dan kalau misalnya kalian ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan gitu, biar bisa menjalani kehidupan dengan maksimal kembali. And then, selamat datang di mengomentari Kamen Rider Revice episode ke-24. Silakan rebahan dulu dengan enak sambil menikmati Om Hige membacoti Revice episode terbaru di minggu ini. Dan anyways, Karizaki sudah mengisyaratkan hitungan, sebuah countdown di mana kebangkitan ataupun proses penyempurnaan dari Gifu-sama akan segera bangkit. Semua yang berhubungan dengan iblis, termasuk keanehan dari keluarga Igarashi, juga berdampak dengan Gifu-sama ini. Di lain sisi, sifat Iki yang rapih dan sangat mencintai pemandian air panasnya pasti jadi berbanding terbalik kalau Ikinya nggak ada. Perkara rolling Vice Time gak kerasa udah seminggu aja Vice bertukar tempat dengan Iki. Si Tamaki malah kayak pangeran Zuko di Avatar gitu ya, matanya ketonjok si Vice. Pokoknya semua hancur di tangan Vice dan juga Tamaki. Gak mau dikomentari lah. Perihal tentang ini biasa aja. Fan service untuk anak-anak di sana kebanyakan beralurkan seperti itu. Dan seperti biasa, lugas dan nggak banyak bertele-tele juga, George Karizaki datang ke sana ingin memastikan beberapa hal, terutama tentang apa yang terjadi pada tubuh Igarashi Genta. George ini mengajak ayah Iki untuk berendam bersama-sama. Kita diperlihatkan bekas luka jahitan, luka yang awalnya sobekan, entah karena proses transfer jantung yang pernah terjadi dan apakah ini ada hubungannya dengan kejadian suram keluarga Igarashi di masa lalu. Tapi yang anehnya, Genta pun tidak mengetahui hal itu. Apakah ini The Forbidden Days, laksananya Zero Days, pernah hadir dalam keluarganya Igarashi? Apa sebetulnya rahasia penting dari keluarga Igarashi tersebut? Misteri yang semakin menarik untuk kita jaga flow-nya. Ya, sampai saat ini cukup menarik untuk kita kuak sama-sama. Dan next, cuma emang ya nggak punya kuasa apapun sekarang Aguilera ya. Delivery-nya pun terkesan semakin melemah dan amburadul dari hari ke hari. Bukan karena actingnya, tapi persona di sini. Dia udah diambang bingung gitu mau kemana gitu. Pengennya sih murni pembalasan dendam. Sama-sama ya siap-siap aja gitu, kayak calon musnah gitu kalau gini-gini terus gitu. Hanya kesannya ya kesana kemari gitu, terlihatnya gak jelas aja gitu. Jatuhnya diperintah Ortega dan dimainin Ortega gitu. Jangan deh ya. Meski ya, oh ya, ini sih bener-bener gitu menurut Om Hige gitu, berarti karakter Kanae Motomura cuma apa ya, gak berguna sama sekali gitu. Agent spy-nya gak kelihatan, kesana kesininya gak ada, show of face cam-nya gak ada, scene-nya dikit banget, nanggung, malah jadi gifterian gitu. Ya memang gitu, semakin diperlihatkan gitu bengis gitu ya si Ortega gitu. Cuma Om Hige kira si Kanae ini bakal jadi budak pengorbanan yang jauh lebih agung gitu ya. Jadi kayak apa ya, disimpan buat nanti gitu, daripada hanya gifterian ini gitu. Ini mah sama aja bohong gitu, karakter gak berguna, ampas aja gitu. Sayang banget gitu, aktornya mana imut lagi ya, aktrisnya ya. Kenapa harus jadi tumbal gini-gini aja gitu, gifterian lemah dan jatuhnya gak ada spesialnya sama sekali gitu. Agak kecewa sih di sini. Kenapa ya? Soalnya spotlight di awal gitu dia ini terpecah gitu. Pas Deadman terpecah diperlihatkan si Kanae ini sok penting gitu. Nah jatuhnya malah dihempaskan kayak gini doang udah. Di organisasi juga gak sevital itu ya. Sama aja gitu beratnya dengan wadah yang lain. Hancur dah pokoknya, ini gak sama sekali lah, nol di sini. Vice si iblis penuh perasaan, cerminan Iki adalah Vice yang benar-benar adanya sama gitu. Iki yang juga kita kategorikan sebagai manusia yang perasa, ternyata sama dengan Vice gitu. Di saat proses pemindahan wujud ulang Iki dan Vice agar kembali seperti semula gitu, keraguan Vice malah semakin menjadi terhadap George. Setelah semua yang terjadi di episode lalu, kita diperlihatkan bagaimana Vice ini sebegitu khawatirnya terhadap Iki, takut malah terus-terusan dijadikan bahan kelinci percobaan. Kesedihan Vice atas apa yang terjadi pada Hiromi juga menjadi latar di sana. Jauhnya kepercayaan Vice kepada George. Di satu sisi Iki pun tak bisa bersikap seperti itu selamanya. Mereka harus sadar bahwa Vice ada dan Revice juga ada, dan Revive ada ini karena George juga. Berkat semua alat yang dikeluarkan oleh George Karizaki. Di sini adalah suatu momen di mana kepercayaan ini harus dibangun demi kebaikan yang jauh lebih besar. Dan ada juga Karizaki Masumi, sosok di balik orang berpengaruh di Weekend. Dia yang menyimpan juga versi finish ataupun kayak driver yang jauh lebih sempurna lah
dari Demon's Driver secara bentukan sama. Semua tersimpan rapi di CPU gaming. Karizaki Masumi ini adalah ayah dari George Karizaki. Kembali lagi diperlihatkan hubungan ayah dan anak yang terlihat agak satu vibes juga ya, kayak Project Chronicle-nya Kuroto dan Kuroto. Berbeda sih, cuma jadi keinget kesana aja gitu. Yang menjadi kunci di sini adalah obrolan Masumi dengan Sakura, di mana Masumi berkata bahwa Iki adalah sesuatu yang janggal jika dilihat cara dia berdialog dan bekerja sama dengan iblis. Entah kenapa mungkin jadi Vice yang sama kayak Iki gitu, bukannya sebaliknya. Kejadian rolling Vice time sendiri adalah sebuah perhitungan dari Masumi, namun gagal, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, Masumi berharap mungkin di masa mendatang Iki ini bisa menjadi kunci dari iblis yang jauh lebih lagi gitu di masa mendatangnya. Apakah merupakan hubungan erat dengan kebangkitan Gifu sama mendatang? Akan seperti apa terjadi? Nah, belajar dari masa lalu gitu, kalian bisa menentukan masa depan, ungkap Karizaki Masumi sambil memegang seperti pecahan batu Gifu sama. Apakah Masumi ini merupakan sosok sahabat dari Igarashi Genta juga? Dan obrolan tersebut merupakan buah dari kelalaian Genta di masa lalu? Bisa jadi, sehingga terciptanya kecelakaan keluarga Igarashi di masa lalu. Apakah ini murni dari proyek penelitian Gifu sama di masa lalu pas bongkahan batunya pertama kali si Masumi ini temukan? Bagaimana menurut kalian? Ini semakin menarik aja gitu dari bagian sininya. Ternyata penghubung kejadian masa lalunya masih banyak banget dan masih banyak yang bakal terjadi di sana gitu. Puzzle-puzzlenya kemudian terungkap. Apakah alasan mereka dengan mencari kelemahan signifikan dari Phoenix tersebut? Menarik juga di sini. Apakah hal ini akan membawa kita kepada rahasia terbesar kembali? Pengakuan dari George di mana seharusnya ayahnya ini udah meninggal juga memberikan beberapa respon yang menarik. Entah insiden apa yang mengharuskan seseorang ini meninggal. Entah Masumi memakai topeng pun gara-gara kerusakan yang dialami oleh fisiknya, bisa jadi. Entah dia ditentang oleh Phoenix gara-gara tujuannya mulia, bisa jadi. Fakta lain kayak gagasan gitu ya, bahwa Masumi ini merupakan kreator utama dari Vice Ten. Nah, seperti itu. Di tengah pembicaraan dari Hikaru-kun, Sakura dan juga George, di sana malah diinterupsi oleh kedatangan Gifterian yang gak perlu sama sekali. Dan proses serang menyerang dari Vice, Jen dan Gifterian pun terjadi gitu, saling melawan. Di lain sisi George pun akhirnya diculik demi mewujudkan keinginan Ortega agar Demon's Driver bisa di-upgrade. Nah, anyways, kata-kata yang menarik keluar dari mulut Ortega, di mana dia mengetahui hal yang dipendam dari Demon's Driver, kekuatan sebetulnya dari Demons ini. Dan dia mengetahui rahasia tersebut dari seseorang yang sangat George ini ketahui katanya. Entah ini obrolan merujuk pada Hideo Akaishi ataupun bahkan memang langsung kepada Karizaki Masumi. Bisa aja. Apakah mungkin saja Ortega juga ada obrolan dengan Masumi sebetulnya? Sang pemegang kendali atas driver yang jauh lebih kompeten dari Demon's Driver. Entah juga sih apakah Karizaki sudah tahu gitu ya, bahwasanya Ortega ada main-main dengan Akaishi ataupun enggak. Mana mungkin gak tahu gitu ya, dia ilmuwan gila pasti tahu apa sebetulnya yang telah terjadi. Pertarungannya sih B aja ya, sangat biasa-biasa aja gitu, gak ada yang spesial sama sekali. Cuma Iki dan Vice sudah semakin satu hati aja gitu. Dan ada penolakan dari sistem Demons terhadap Ortega, sisanya ya gitu-gitu aja. Dan Iki Vice bergabung dalam satu raga layaknya Daiji Kagero. Apakah nanti Kagero dapat full wujud jinnya sendiri? Menarik sih kalau ada ya. Cuma ya kalau misalnya kita cari yang baik-baiknya gitu, alias bagus-bagusnya, pengambilan kamera pas si Jen, si Vice, si Iki melawan si Demons itu lebih baik sih di sini ya. Dan lanjut lagi, Demon's Driver iblisnya itu sudah berpindah lagi gitu ke host asalnya. Driver dalam Veil, Kamen Rider Veil ya. Ini akan segera hadir minggu depan gitu. Nah, yang udah disinggung tadi gitu, kejadian keluarga Igarashi di masa lalu ini akan semua terungkap juga. Semua terlihat mencekam gitu diperlihatkannya. Vice juga agak panik-panik gimana saat Iki mengingat lagi hal-hal tersebut. Udah agak kita jelaskan gitu kemungkinan tadi gitu kan. Pasti berhubungan dengan siapa Genta di masa lalu, apa yang telah dia perbuat, dan apa kayak campur tangan dia itu seperti apa sebetulnya. Kenapa Genta bisa kehilangan jantung, dan apakah Genta melakukan sebuah ritual terlarang ataupun perjanjian dengan cikal bakal Gifu sama di masa lalu? Semakin penasaran bagaimana Revice berlangsung. Dan oke guys, sorry banget kalau misalnya suaranya agak berbeda, masih berbeda. Dan sorry juga kalau misalnya Om Hige banyak-banyak salah. Bagaimana menurut kalian ya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.